Halo Christubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Global warming pastinya sangat berdampak pada makhluk hidup ya. Maka dari itu kita sebagai penghuni bumi wajib untuk menjaga bumi kita. Sebenarnya ada banyak ide atau cara yang bisa dilakukan generasi kita untuk mengubah dunia jadi lebih baik. Berikut ini ada beberapa ide sederhana tapi bisa mengubah dunia. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Dua orang pria asal India resah melihat banyaknya puntung rokok yang dibuang sembarangan di pinggir jalan. Maka dari itu mereka membuat sebuah box dari kaleng untuk disebarkan di seluruh warung-warung kecil di daerahnya. Box ini gunanya agar para perokok membuang puntung rokok ke box dan tidak membuangnya sembarangan. Selain itu, mereka juga rutin memunguti puntung rokok di jalan yang mereka lewati dan mendaur ulangnya menjadi bahan yang berguna. Mereka memisahkan kertas rokok, abu rokok, dan bagian dalam puntung secara terpisah. Hasilnya bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Dan bagian dalam puntung rokok itu setelah dibersihkan akan menjadi kapuk kering untuk dibuat gantungan kunci. Wah, banyak manfaatnya ya. Sebuah kelompok bernama Shop for Hope punya ide sederhana yang sangat bermanfaat. Melihat banyaknya sisa sabun hotel yang digunakan oleh para tamu hanya sekali dua kali, mereka berpikir untuk mendaur ulang sabun itu. Sabun-sabun ini dikumpulkan dan dihancurkan untuk diolah jadi sabun baru. Wanginya pun bisa bermacam-macam aroma. Nggak cuma itu, tamu hotel yang datang melihat daur ulang ini juga bisa ikutan loh. Nantinya daur ulang sabun ini akan dijual dan hasilnya didonasikan ke yayasan anak-anak. Tentunya ide ini sangat brilian ya guys. Selain ramah lingkungan, ide ini juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Lelah dan muak dengan tumpukan sampah sendok plastik membuat Narayana Pisapati punya ide cemerlang. Tak sekedar ide, pria asal India ini berkreasi menciptakan sendok yang bisa dimakan. Pria ini berhasil mengembangkan sendok yang bisa dimakan terbuat dari bahan sereal, tepung beras, dan tepung gandum. Dalam waktu sebentar, perusahaan tempatnya bekerja, Bekis, berhasil menjual 1,5 juta sendok itu. Sendok yang bisa dimakan ini bisa bertahan paling tidak 20 menit ketika menyendok makanan atau minuman panas. Sendok ini juga tersedia dalam beragam rasa, seperti manis, jahe, seledri, lada hitam, mint, dan lain-lain. Masa kadaluarsa sendok ini sekitar 2 tahun. Ia pun berharap terobosan ide sederhananya ini mampu mengurangi produksi sampah sendok plastik. Menarik ya? Melihat banyaknya limbah plastik yang dibuang sembarangan ke alam, mahasiswa di Medan ini tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Mereka mengumpulkan sampah plastik yang ada di jalan dan kemudian diolah jadi bahan bakar. Mereka memasukkan sampah-sampah plastik itu ke dalam wadah tahan panas yang kedap udara dan dibakar sampai plastik melebur. Cara sederhana ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam guys. Dari proses penyulingan pakai air ini nanti akan menghasilkan bahan bakar berupa minyak yang keluar dari pipa. Keren ya guys, meskipun dengan teknik sederhana tapi bisa menyelamatkan bumi. Salut dah. Seorang pria asal Bengkulu bernama Hamdani punya cara untuk mengubah dunia dengan membuat pembakaran sampah tanpa asap. Sampah-sampah ini dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang dialirkan menggunakan pipa besi spiral yang dimasukkan ke bak perendam, paralon, dan mesin-mesin sederhana, sehingga pembakaran tersebut tidak mengeluarkan asap sama sekali.
Alat ini tentunya bisa membakar semua jenis sampah dengan tuntas tanpa polusi udara guys. Dan hasil pembuangan air yang digunakan untuk membakar sampah ini bisa aman disemprotkan ke tanaman dan berfungsi untuk menghilangkan hama. Wah, keren banget ya guys penemuan si bapak ini. Air hujan selama ini kerap kali disalahkan sebagai penyebab banjir. Tapi turunnya hujan justru membawa berkah tersendiri bagi pria bernama Simon Sanjaya ini. Selain mencegah banjir, lewat alat sederhana yang dia ciptakan, ia mampu mengolah air hujan menjadi air siap minum. Ide untuk menciptakan alat tersebut muncul lantaran air yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumahnya di kawasan Ciroyan, Bandung tidak bisa digunakan untuk minum karena warnanya keruh. Pria ini menggunakan beberapa tampungan air sehingga ketika hujan turun, air tersebut tertampung di tempat itu. Nah, air yang sudah ditampung masih harus diproses kembali menggunakan alat penyaring air nanofilter agar air bebas dari kotoran dan kuman. Kemudian agar air bisa disaring oleh nanofilter, dibutuhkan pompa akuarium untuk menaikkan air dan air siap dipakai untuk cuci, mandi, bahkan diminum. Banyak pengolahan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan, salah satunya dengan membakarnya. Padahal plastik yang dibakar akan mengeluarkan molekul dioksin yang dapat meracuni sumber air. Russell Meyer, pemerhati lingkungan asal Kanada, memperkenalkan metode baru pengolahan sampah plastik yang disebut EcoBricks. EcoBricks merupakan bata ramah lingkungan terbuat dari botol yang diisi dengan sampah plastik hingga padat. Botol-botol plastik EcoBricks sendiri dapat dirangkai dan dilem serta dibentuk menjadi kursi, meja, dan bahkan dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat tembok layaknya batu bata. Russell dan teman-temannya telah mampu membuat rumah, taman, meja, dan kursi di Filipina dengan metode ini. Metode ini sendiri juga membantu mengurangi sampah individu, rumah tangga, dan masyarakat luas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Ayo dong, contoh dong yang kayak gini. Ya minimal didukung lah.